Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ada video yang pakai thumbnail saya. Di situ menjelaskan tentang bahwasannya silsilah Wali Songo itu gugur karena bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, gitu ya. Berdasarkan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Baik, teman-teman sekalian, sebenarnya sudah saya singgung di konten saya sebelumnya tentang mengenai silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mungkin beliaunya tidak nyimak di konten tersebut. Baik, ini saya coba terangkan kembali. Silsilah Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah ditulis oleh An-Nasabah Asy-Syarif Az-Zurqani Al-Marwazi, yang mana beliau wafat pada tahun 618 Hijriah ya. Beliau wafat 618 Hijriah. Ya, selisih berapa? Selisih 12 tahun aja dengan Syekh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, di mana Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi itu wafat tahun 606 Hijriah. Di mana dalam kitabnya beliau, yakni Muqaddimatul Alqab, di situ menjelaskan tentang silsilah keturunan silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ini kitab sudah sejaman dengan anak-anak Syekh Abdul Qadir Jailani, atau sejaman dengan cucu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya di masa beliau, Al-Imam An-Nasabah Syarif Az-Zurqani itu sudah masyhur mengenai silsilahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi hanya mencatat sampai kakek buyutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi beliau hanya mencatat keturunan Imam Daud bin Musa. Beliau mengatakan punya anak, diantaranya Muhammad dan sebagainya. Nah, ada 3 orang anak beliau itu. Artinya teman-teman sekalian, kalau mau menggunakan metodenya Keimat, justru yang dipakai untuk silsilahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ya bukan Asy-Syajarah Mubarakah, tapi kitab, ya ini Muqaddimatul Alqab, di mana ini tidak jauh masanya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya cuman sekitar 50 tahunan aja selisihnya. Karena beliau, Syekh Abdul Qadir Jilani itu wafat 561 Hijriah ya. Wafat 561 Hijriah. Terus Al-Imam An-Nasabah Asy-Syarif Az-Zurqani itu wafat tahun 618 Hijriah. Berarti cuman selisih 50 tahun, 57 tahun dari meninggalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu artinya berita-berita mengenai silsilahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dia sudah masyhur. Makanya beliau catat dalam kitab Muqaddimatul Alqab gitu, mengenai silsilah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, selain itu teman-teman ya, selain itu di dalam kitab Ibnul Jauzi, Sibtil Jauzi, atau cucu laki-laki dari anak perempuannya Al-Imam Imam Al-Jauzi, yaitu dalam kitab itu tertulis tahun wafat beliau, yaitu Sibtil Jauzi ini 654 Hijriah. Kitabnya apa namanya? Mir'atuz Zaman fi Tawarikhil A'yan, Syekhul Islam
Tajul Arifin Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zaid sampai ke atas. Bin Yahya Az-Zaid bin Muhammad. Nah ini Muhammad ini dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah disebutkan oleh Imam Fakhrur Razi. Artinya Imam Fakhrur Razi hanya mencatat sampai kakek buyutnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu tidak jauh dari masa beliau, artinya 12 tahun kemudian, dalam masa itu Al-Imam Az-Zarqani itu menulis tentang silsilahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gitu ya, mengenai silsilah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kitab ini Mir'atuz Zaman ini juga gak jauh masanya dari Imam Az-Zarqani. Kalau Imam Az-Zarqani itu wafat pada tahun 618 Hijriah, nah Sibtil Jauzi ini wafat tahun 654 Hijriah. Artinya ya masih nggak tahu jauh banget, cuman selisih 20 tahunan aja dari Imam Az-Zarqani. Sehingga kalau mau dikatakan tertolak nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai keturunan daripada Sayyidina Hasan, yaitu cuman ngarang-ngarang aja, kayak semacam orang sakit hati aja nggak mau nerima silsilah Syekh Abdul Jailani, karena mungkin leluhurnya di zaman itu nggak tercatat, bahkan tercatatnya di abad ke-9, malah mau menolak silsilah Syekh Abdul Jailani yang sudah diisbat pada abad ke-7 atau pada tahun 618 Masehi, 618 Hijriah, 618 Hijriah tercatat. Tahun 654 juga tercatat, nah gitu. Al-Ubaidili juga, justru Al-Ubaidili dalam Musyajjar At-Tadhkirah fi Ansabil Mutahharah, di mana beliau itu mengarang kitab ini pada tahun 657. Ya. 657 Hijriah juga mencatat silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sampai ke Sayyidina Hasan gitu. Jadi ya lucu aja kalau mau mengatakan silsilah Syekh Abdul Qadir tertolak. Bahkan teman-teman ya, ini dijelaskan seperti ini. Al-Imam Al-Zarqani itu adalah pertama kali seorang imam an-nasabah yang mencatat silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan di situ beliau menulis sampai ke nasabnya Sayyidina Rasul, sampai ke Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, artinya beliau ini semasa fi nafsi asis semasa dengan Syekh Abdul Jailani, atau yang bisa dikatakan qoriban minhu, mendekati dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya bagaimana? Tentang kemasyhuran silsilah Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah terkenal sekali gitu. Di fi'an ahil bilad, di semua penjuru belahan bumi itu sudah masyhur. Bahkan yang menarik itu justru yang mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Jailani itu bukan keturunan Rasulullah, artinya nasabnya tertolak, itu ya orang Syiah Rafidhah lagi. Jadi yang menolak silsilah Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya hanya seorang Syiah Rafidhah. Nah, demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.